Di Jawa Barat, banyak tempat yang punya cerita unik. Salah satunya adalah batu di dekat Stadion Surya Kencana di Gunung Gede, Pangrango ini nih. Secara ilmiah, batu-batu ini diduga merupakan lontaran material letusan Gunung Gede di masa lampau. Tapi yang bikin tempat ini semakin menarik, banyak warga setempat percaya kalau batu-batu ini hanya punya kisah yang mungkin belum bisa diterima akal sehat. Konon katanya, batu ini nggak bisa dipindahkan meski menggunakan alat berat. Sebenarnya sejak kapan sih batu-batu ini ada di sini? Kalau sejak kapannya mungkin kita belum tahu ya, tapi yang jelas kalau secara sejarah geologis ini batu-batu ini biasanya lontaran dari Gunung Gede. Karena Gunung Gede kan dulu sering meletus, biasanya ada batu-batu yang tersebar mulai dari sini sampai ke Karangpara di daerah Gunung Guru. Wah, konon batu-batu di sini sebenarnya udah ada sejak ratusan tahun yang lalu akibat letusan Gunung Gede. Tapi nggak cuma itu aja yang bikin tempat ini istimewa. Katanya ada hal lain yang bikin orang merasa bergidik kalau lewat sini. Dari cerita masyarakat banyak yang menyebut bahwa batu ini memang ada tuahnya, di mana ada yang sering mengalami kejadian alam gaib, kemudian ini juga dianggap sebagai gerbang memasuki alam gaib gitu. Kebayang gak sih? Katanya sebagian orang percaya batu-batu ini punya energi supranatural. Tapi apa benar ada kejadian aneh di tempat ini? Biasanya ada cerita misalkan ada orang yang ketika kesini bertemu dengan ular tanpa kepala seperti itu. Jadi itu sebangsa jin ya, sebangsa jin yang memang biasanya kan itu ular itu dianalogikan dengan sesuatu kekuatan yang hitam gitu, kekuatan yang jahat, sehingga memang tanpa kepala itu artinya sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Dari banyaknya cerita warga yang paling susah dimengerti adalah konon batu besar ini nggak bisa dipindahkan meski pakai bantuan alat berat. Kira-kira kenapa ya? Adakah penjelasan ilmiahnya? Sebetulnya mungkin banyak faktor ya, tapi secara umum ada namanya iceberg. Iceberg itu artinya biasanya ada satu batu yang kelihatannya hanya pucuknya aja, tapi sebetulnya dia ada batu besar di bawah. Di bawahnya? Ya, biasanya yang tidak bisa diinikan gitu. Jadi nggak melulu karena hal-hal klinik ya. Secara ilmiah pun batu-batu di sini memang sulit dipindahkan karena strukturnya. Menariknya di Indonesia hal seperti ini sering dianggap fenomena di luar nalar. Tapi kalau di luar negeri, fenomena alam ini malah dianggap keajaiban. Di Portugal dan di Serbia ada batu-batu raksasa yang tersusun secara alami dan dianggap sebagai fenomena geologi langka. Kira-kira fenomena alam seperti apa ya yang ada di luar negeri? Contohnya di Portugal ada satu rumah yang berdiri di antara 4 batu raksasa, namanya Casa do Penedo. Kalau dilihat rumah ini kayak bangunan di film-film fantasi. Seluruh strukturnya nyatu banget sama alam tanpa mengubah formasi batu sama sekali. Padahal awalnya rumah ini cuma tempat peristirahatan pribadi loh. Malah jadi landmark ikonik di Portugal. Terus ada juga di Serbia, Javolja Faros atau disebut Kota Iblis. Namanya serem. Tapi kalau dilihat lokasi emang bikin melongo. Ratusan tiang batu raksasa berdiri di tengah tebing curam. Kayak monumen alam yang terbentuk secara alami. Kalau di sini udah pasti penuh mitos dan cerita seram. Tapi kalau di Serbia ini dikaji ilmiah dan jadi kebanggaan mereka. Jadi kalau di sini batu-batu besar selalu dikaitkan sama hal supranatural. Di tempat lain malah jadi fenomena yang diapresiasi secara ilmiah. Gimana Epedirs? Masih yakin kalau batu besar ini ada aura di luar Nurul? Atau malah jadi keajaiban alam? Terima kasih Pak untuk informasinya. Sama-sama. Siap.